And I'm trying to figure out what the right thing is to do, and I don't know what that is. I don't have any freaking idea how to get there. Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 aktor buruk yang memperbaiki aktingnya. Wipe your face, Otis. Don't cry from it. We're sorry. We called the cops, okay? Are you talking to me? I made a crazy risk, a gamble, and it's about to pay off. Untuk daftar ini, kita akan melihat artis yang kemampuan aktingnya meningkat seiring kemajuan karir mereka. Semakin besar peningkatannya, semakin tinggi peringkatnya. Menurut kamu, siapa yang benar-benar mengubahnya? Pastikan beritahu kami di komentar. Nomor 10, Ben Affleck. Kamu gak akan mengira seseorang yang memenangkan Oscar pada usia 25 tahun itu akan berakhir di daftar ini. Ya, Oscarnya emang buat penulis sih. You don't owe it to yourself. You owe it to me. Because tomorrow I'm gonna wake up and I'll be 50. And I'll still be doing this shit. Ya emang, karir Ben Affleck setelah Good Will Hunting emang gak terlalu menginspirasi kepercayaan dirinya. Bahkan saat dia membuat lompatan dari fitur indie. Orang-orang cuma perlu menonton Gilly sebagai buktinya. In every relationship, there's a bull and a cow. It just so happens that in this relationship right here with me and you, I'm the bull. You're the cow. All right? Bull. Cow. Got that? Tapi kreativitas Affleck sepertinya mulai berkembang sekitar tahun 2007 saat dia mulai mendirect selain acting. The Town dan Argo sama-sama menebarkan dan tegang dan penampilan utamanya sangat membumi, terutama untuk Affleck. This is what I do. I get people out. And I've never left anyone behind. Ya emang film DCEU-nya nggak terlalu bagus sih, tapi keterlibatannya memberi kami beberapa layar Batman terbaik yang pernah kami lihat. We're criminals, Alfred. We've always been criminals. Nothing's changed. Nomor 9, Ray Romano. Semua orang suka Raymond kan? Mungkin nggak selalu. Walaupun memang benar Ray Romano menikmati 9 musim dari Everybody Loves Raymond yang emang sangat sukses, tapi sitkom sebagai media jarang jadi puncak penguasaan aktingnya. Hey, how do you know what I've been going through over here, okay? I actually have to live with her, all right? So don't start with me because you don't know what the hell you're talking about. Dan selain itu, untuk waktu yang lama, satu-satunya peran live action utamanya adalah di Welcome to Mooseport. Lalu 4 sequel Ice Age dan Romano mulai menunjukkan sisi baru yang serbaguna. Berhasil berubah dan menawan bersama istri di layar Holly Hunter dalam The Big Sick. Love isn't easy. That's why they call it love. I don't really get that either. I know. I thought I could just start saying something and something smart would come out. Dia melanjutkan kesuksesan itu pada tahun 2019. Muncul dalam film raksasa streaming yang mendapatkan banyak pujian, Bad Education dan The Irishman, di HBO dan Netflix. Kalau dipikir-pikir, kita mungkin lebih mencintai Raymond sekarang. You know, I don't care whether you did it or not. That makes no difference to me. Yeah, I know. I'm here to defend you. Right? Right. Nomor 8, Jennifer Lopez. Kamu nggak ngira kami akan melewatkan separuh pemeran utama romantis lainnya dari Gilly, bukan? It's turkey time. Hah? Kabul-kabul. Walau benar-benar populer, hampir semua karyanya di tahun 2000-an penuh dengan romcom basi, kayak Gilly dan Monster in Law sebagai salah satu di antaranya. Tentu dan banyak lainnya juga. God, this is crazy! Why don't you just face it? I am marrying Kevin today and there's nothing you can do about it. Walaupun dia memulai tahun 2010-an dengan lebih banyak lagu yang sama dengan The Backup Plan, dia juga memperluas batasan genre ke lebih banyak variasi thriller seperti Parker dan The Boy Next Door. Tapi kami bahkan nggak akan membicarakannya sekarang kalau bukan karena penampilannya yang sangat hebat di Hustlers. Aktingnya bernuansa emosional, bahkan pada usia 50 tahun. Jadi di usia manapun semua orang bisa membuat progres. Why should we split anything when we can have it all? Nomor 7, Dakota Johnson. Seperti halnya situasi dengan aktor lain dalam daftar ini, mungkin sulit untuk menonjolkan diri saat materinya sendiri emang kurang. There's really not much to know about me. Walau begitu, Dakota Johnson nggak membuat dirinya terlihat bagus di salah satu dari 3 film 50 Shades. Tapi di tempat lain kami melihat sekilas potensinya dalam film, seperti A Bigger Splash dan Black Mass. He's never gonna be a little boy again, ever. He's brain dead. He's on life support. He can't move, and I don't want him like that. Memang, 50 Shades mencapai puncaknya di tahun 2018. Dia mengejutkan kami dengan betapa dalam secara psikologis dia bisa mendapatkan thriller seperti Bad Times at the El Royale dan Suspiria. Berhadapan sendiri dengan legenda acting seperti Tilda Swinton. Is it the head? The spine? The sex? The heart? The hands. I want to be this company's hands.
Dan kalau kamu salah satu dari banyak orang yang belum menonton The Peanut Butter Falcon, maka tonton sekarang. He needs to be properly taken care of, and that's my job. I'm sorry to break up your little primitive gang or whatever is going on, but this is not Lord of the Flies. Nomor 6, Shia LaBeouf. Ngomong-ngomong main The Peanut Butter Falcon, lawan main Dakota, Shia LaBeouf juga mendapatkan banyak kritik. Bahkan lebih banyak. It has to do with what's in here, in your heart. You got a good guy heart. You can't do shit about it. That's just who you are. You're a hero. Dibesarkan di Disney Channel dengan sitkom Even Steven, LaBeouf berubah jadi movie star bonafide pada tahun 2007 dengan munculnya film live action Transformer. Tentu saja sebagai usaha Michael Bay, kualitas sequelnya sangat menurun. Dan orang nggak bisa memikirkan Shia LaBeouf dan sequelnya tanpa memikirkan penampilannya yang sangat merugikan di Indiana Jones dan The Kingdom of the Crystal Skull. What happened if there's not a damn thing wrong with the kid and don't let anybody else tell you any different? You don't remember saying that? Belum lagi dia ada beberapa masalah pribadi, dan kayaknya kamu bisa menghapus LaBeouf untuk selamanya. Tapi pada tahun 2019, dia membuat penonton kagum memainkan versi fiksi ayahnya dalam Honey Boy, yang juga dia tulis sendiri. How do you think it feels for me to have my son talk to me the way that you talk to me? Nomor 5, Zac Efron. Alumni Disney Channel lainnya. Untuk sementara waktu, Zac Efron gak bisa melepaskan citra High School Musical-nya. Dan itu gak membantu dia dengan film remaja 17 Again dan Charlie St. Cloud. Bahkan menurut kritik, Charlie St. Cloud dianggap sebagai melodrama yang gak bernyawa. The more I'm in your world, the less I can be in his. Tapi sejak saat itu, dia berhasil menghilangkan citra pretty boy-nya dengan film komedi seperti Neighbors. We're sorry, we called the cops, okay? Are you talking to me? Dan tentu saja fase dalam karirnya ini memberi kami film seperti Dirty Grandpa dan Baywatch. Dan dia di sana kelihatan sangat energik. I'm a tiger, bro. It wasn't dangerous, man. Nobody was home. Kalau kamu membukti dia tumbuh sebagai aktor yang asli, tonton Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, di mana dia berperan sebagai pembunuh berantai Ted Bundy yang mengerikan dan meyakinkan. She was 12. 12! And I let you be alone with Molly. I did not do these things, Liz! Oh iya, katanya dia ada serial Netflix sendiri ya. Nomor 4, Kristen Stewart. Sama seperti 50 Shades of Grey yang menodai reputasi Dakota Johnson, Twilight Saga melakukannya juga pada Kristen Stewart. It was Nessie who wanted me there. Nessie? You nicknamed my daughter after the Loch Ness Monster? Memang peran itu ditulis dengan buruk, tapi kurangnya semangat dan minat luarnya nggak membuat terlihat terlalu hebat. Pasangkan dengan Snow White and the Huntsman yang cukup mengecewakan, Stewart nggak membutuhkan lebih banyak insentif untuk menjauh dari Hollywood. I'm valuable. That's why you're here, isn't it? Membuktikan kalau dia lebih cocok dengan film indie, dia memberikan 3 karya yang bernuansa pada tahun 2014 dengan Camp X-Ray, Clouds of Sils Maria, dan Still Alice. In this world, there's a kind of painful progress, longing for what we've left behind and dreaming ahead. Gak berhenti di situ, dia juga membuat film thriller psikologis yang disusun secara metodis seperti Personal Shopper yang sangat menarik. Singkatnya, Keisto benar-benar kembali dalam performa terbaiknya. So we made this oath. Whoever died first would send the other a sign. Nomor 3, Adam Sandler. Bahkan selama masa kejayaannya di pertengahan hingga akhir tahun 90-an, Adam Sandler nggak bisa diandalkan lebih dari sekedar penampilan aneh dan humoris. Okay, mercy, you win, I give, game over. Lalu hal yang menarik terjadi pada tahun 2002, saat dia mengejutkan penonton dengan dia bisa jadi aktor dramatis dalam Punch Drunk Love karya Paul Thomas Anderson. Who knows how long it'll last. Tapi dia balik lagi sih ke jalannya dia, memberi kami film yang gak terlalu lucu dalam Jack and Jill dan juga That's My Boy. You kids on the line. Holy shit, their heads are all warped now. Tapi dia kembali dengan performa terbaiknya di tahun 2019 dengan Uncut Gems, memberikan peran yang meyakinkan sebagai pecandu judi di atas kepalanya. I can't figure out what I'm supposed to do. Everything I do is not going right. Everything I do is not going right. Kami berharap Sandler yang eksperimental ini akan bertahan lama. Nomor 2, Channing Tatum. Inilah aktor yang benar-benar belajar jadi baik. Dengan sedikit pengalaman akting di luar iklan, Tatum dilemparkan ke dalam drama tari romantis Step Up pada tahun 2006 yang sangat sukses, tapi memang sangat dikritisi juga. I know and I'm sorry. I just wanted you to be able to do this the way you imagined it. Dari sana dia terus berjuang, gak cukup meyakinkan dalam karya serius seperti Fighting dan Dear John. And I'm trying to figure out what the right thing is to do, and I don't know what that is. I don't have any freaking idea how to get there.
Kemudian karirnya mengambil jalan belok kiri yang sangat dibutuhkan di tahun 2012, mengejutkan semua orang dengan kepekaan komedi di 21 Jump Street. One particle of unobtainium has a nuclear reaction with a flux capacitor. Carry the two, changing its atomic isotoner into a radioactive spider. Dipasangkan dengan Magic Mike semi-autobiografinya, tiba-tiba Tatum menjadi aktor yang patut diperlihatkan. Dan menurut kami, mungkin penampilan terbaiknya datang di Foxcatcher di tahun 2014, di mana dia berperan sebagai pegulat yang bergulat dengan tekanan untuk sukses. Keren deh pokoknya. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Robert Pattinson. Robert Pattinson mendapatkan dirinya di penjara aktor Hollywood sebagai akibat dari kutukan Twilight. I can't ever lose control with you. Bahkan film yang dikritik cukup baik seperti Water for Elephants bikin banyak netizen mengeluh. Sama seperti Kristen Stewart lawan mainnya di Twilight, Pattinson menjauh dari adegan blockbuster dan akhirnya mendapatkan nilai tinggi pada awal 2014 untuk film seperti The Rover. Because I believe in God and I know Henry believes in God. And there's no harm Henry wants to see me come to. And I believe in that. Dan seperti Sandler dalam Uncut Gems, Pattinson bekerja sama dengan Safdie Brothers di Good Time dan menghapus selera buruk dari Twilight. Either leeching off mommy, or leeching off welfare, or living off the government in jail. That's you! Perlu lebih banyak konfirmasi kalau dia sudah berubah. Dia dipilih untuk memainkan karakter utama dalam The Batman karya Matt Reeves, sebuah peran yang tidak dimiliki sembarang orang. The hell are you supposed to be? I'm vengeance. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.